Puji Tuhan sekarang di Indonesia keadaan sudah membaik, pandeminya sudah mulai menurun. Kayaknya kami sedang ada dalam masa transisi dari pandemi ke endemi. 2 bulan lalu hampir setiap hari kami dengar berita ada yang meninggal, ada yang kena positif COVID. Tapi puji Tuhan selama berapa minggu ini saya sudah nggak dapat kabar lagi tentang teman-teman, kenalan, atau orang-orang di luar sana yang terpapar COVID, yang meninggal karena COVID sudah nggak ada. Puji Tuhan, berarti keadaan sudah aman terkendali, dan saya berdoa biar Indonesia dan juga Amerika ya, kita semua bebas dari COVID dan kita bisa hidup dengan lebih baik lagi. Kita sedang ada di new normal, di musim yang baru, tapi percaya ada berkat yang baru dengan cara yang baru bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu, kita ada di musim yang baru, percaya ada berkat yang baru, tetapi dengan cara yang baru. Selama 5 minggu berturut-turut ini 5 minggu loh ya, bukan 4 minggu ya. Selama 5 minggu ini saya berbicara tentang satu tema, yaitu kedewasaan rohani. Tuhan ingin sebagai anak-anaknya kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 11 yang menulis demikian. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11 menulis demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ada satu prinsip utama yang kita harus tahu Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang hidup harus bertumbuh. Sesuatu yang hidup harus bertumbuh. Pohon yang hidup pasti bertumbuh. Tapi pohon plastik nggak akan pernah bisa bertumbuh karena dia mati, karena dia palsu. Tapi pohon yang hidup akan bertumbuh. Begitu juga kalau iman kita hidup, maka iman kita akan bertumbuh. Kalau rohanimu hidup, maka rohanimu akan bertumbuh. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak terus. Tuhan nggak mau kita jadi bayi terus. Tapi Tuhan ingin iman kita, kerohanian kita bertumbuh menuju kedewasaan. Anak-anak itu kan cirinya selalu maunya dilayani. Anak-anak itu kan maunya dilayani, maunya dihargai, maunya dihormati. Orang kesannya anak-anak itu ya, Pak Yongki lupa senyum aja, langsung tersinggung, nggak mau ke BMC New York lagi. Betul nggak? Bu Yongki mungkin lagi ada pikiran sesuatu, lagi melongo, mungkin dia sapa Bu Yongki nggak dengar, langsung sakit hati. Itu anak-anak. Cengeng, mental kerupuk, saudara sekalian. Tapi kayaknya di BMC New York nggak ada ya. Itu sudah ditempa dengan gembalanya yang militan banget, luar biasa. Kalau ada yang mental-mental kerupuk tuh biarin Pak Yongki outside aja, outside, amen. Gak bisa inside, saudara. Gampang tersinggung, dikit-dikit mesti didoain. Cengeng banget, sudah mau dilayani, maunya, aduh mestinya Pak Yongki tiap hari mesti doain dia, tiap hari mesti besuk dia, repot. Kapan Pak Yongki ke Costco, ke BJ, betul nggak Pak Yongki ya? Kapan dia bisa main ke Fifth Avenue? Nah saudara sekalian, mental anak-anak tuh banyak sekarang di gereja. Sayang ya, saya sedih banget loh. Gereja tuh hanya menjangkau orang jadi jemaat. Padahal Tuhan suruh kita menjadikan segala bangsa tuh murid. Murid tuh orang yang dewasa. Jadi di gereja itu banyak yang diasuh tuh, kita nih babysitter Pak Yongki, pendeta-pendeta nih. Mereka suka khotbah yang lucu-lucu, yang ringan-ringan, yang isinya kesaksian-kesaksian. Begitu ditegur keras langsung marah. Dia bilang, Pak Yongki, khotbahmu terlalu keras, memang dasar orang Ramadura katanya saudara ya. Sarkasar katanya saudara ya. Ras keras, betul nggak? Gur tegur saudara ya. Nah selalu ras yang dibawa-bawa lah, daerah asal yang dibawa-bawa. Tapi di New York nggak ada kayak gitu ya, udah dilatih Pak Yongki ya, haleluya. Nah saudara, orangnya maunya mentalnya cengeng banget, gampang emosi, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Itu anak-anak saudara. Anak-anak itu dalam Efesus dikatakan diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran. Makanya mereka masuk angin saudara. Karena anginnya kebanyakan. Angin dari pendeta ini, angin dari pendeta itu, angin dari pendeta ini. Saudara bingung sendiri kan. Karena diombang-ambingkan. Apalagi di YouTube ini kita bisa mendengar banyak pengajaran loh. Banyak khotbah, banyak nubuatan.
Saya punya teman, saya bukan teman lah, saya tahu aja nih pendeta. Nggak pernah ketemu dekat juga. Kalau teman baik saya itu ya yaitu yang ada di Amerika, di New York itu saudara, yang namanya Ye Tan saudara. Ya itu, oh itu mah ciamik banget saudara. Nah ini cuma kenal doang, ini cuma kenal doang. Dia itu buat YouTube, pertama tuh isi khotbahnya, kebaktiannya dimasukin di YouTube. Followernya nggak sampai ratusan, nggak banyak saudara. Kemudian dia beralih sudah. Sekarang dia apa yang akan terjadi di tahun 2021 akhir. Pewahyuan ilahi tentang ada pandemi besar akan melanda dunia. 2022 akan ada api turun dari surga membakar dunia ini. Orang suka langsung subscribernya dari 50K loh saudara. Langsung yang nonton tuh sekian K, sekian ribu saudara. Nah, orang anak-anak itu bingung sendiri, diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran. Pengajaran ini dia dengar, pengajaran itu dia dengar, pengajaran itu dia makan, akhirnya kembung sendiri. Kembung saudara, nggak bisa dicerna lagi, nggak tahu lagi yang mana yang benar. Akhirnya datang sama pendetanya, Pak Pendeta, ini yang benar yang mana? Si ini bilang ini, si ini bilang itu, si ini begini, bingung. Apalagi sekarang yang viral kan berita akhir zaman, saudara. Dengar berita akhir zaman, akhirnya takut sendiri. Istri saya tuh jarang dengar berita akhir zaman, karena saya jarang khotbah tentang akhir zaman. Jujur saya nggak berani bicara tentang sesuatu yang saya tidak pasti dan saya tidak kuasai. Jadi istri saya jarang dengar berita akhir zaman. Tapi kan sekarang kalau di WA orang kan sering tuh WA-nya akhir zaman. Orang kirim channel YouTube kan cerita akhir zaman semua. Istri saya iseng-iseng dengar, jadi ketakutan saudara. Saya bilang makanya lo jangan dengerin berita akhir zaman, takut sendiri kan, wedi sendiri saudara. Nggak ngerti berita akhir zaman, nanti gimana? Nanti kita gimana? Kita diangkat atau tidak? Dia bilang ya udah gue diangkat, lo nggak tahu deh nasib lo. Saya bilang aja gitu. Betul nggak saudara? Bingung sendiri. Ini pengajaran ini bilang gini, ini yang bilang ada pre-tribulation, ada yang bilang sebelum aniaya kita diangkat dulu, ada yang bilang mid di tengah-tengah aniaya kita diangkat, ada yang bilang nggak aniaya kita ngalami aniaya kita nanti diangkat setelah pos. Ini mana yang benar? Bingung nggak? Nah, kita akhirnya masuk angin, saudara. Nanti Pak Yongki yang kerokin, saudara. Angin-angin pengajaran itu dikerokin oleh Pak Yongki. Jadi kitanya Pak Yongki ngerokin jemaat terus, Pak Yongki. Pengajaran yang salah yang mereka dengar di YouTube, yang buat mereka bingung, kita yang kerokin. Nah, akhirnya apa? Yang ngeri itu, kalau kalian terlalu banyak dengan pengajaran, Anda disesatkan, kita ini sebagai gembala susah membenarkannya. Betul nggak saudara? Ada berapa banyak gereja terpecah gara-gara pengajaran? Teman saya cerita, ini satu gereja di Jakarta. Awal 2020 kemarin, kan Maret tutup ya. Dia tutup berapa bulan, terus dia buka. Waktu itu bulan apa ya, saya diminta khotbah di gerejanya. Terus dia cerita, Pak, gereja saya itu pecah dua loh Pak. Saya bilang kenapa? Kok bisa pecah dua? Iya Pak. Karena mungkin ada banyak yang keracunan di YouTube dengan pendeta-pendeta mengajaran, dan mereka akhirnya saudara, mereka datang ibadah mereka ibadah onsite walaupun waktu itu PSBB ya, mereka masih ada ibadah, cuma daftar datang, memang nggak banyak, nggak semua boleh hadir. Nah itu dibilang ada dualisme dalam gereja. Yang satu bilang, Pak, kita harus pakai baju ini. Bapak mesti pakai baju kerajaan. Bapak mesti pakai begini-begini. Saya bilang, kok kamu bisa berubah gini? Rupanya udah keracunan sama YouTube, saudara. Video-video pengajaran di YouTube. Nah, teman saya bilang, akibatnya kita mau benerin lagi udah sulit. Kita mau nyatakan yang benar apa tuh, mereka udah nggak dengar lagi. Akibatnya gerejanya jadi pecah. Yang mecahin apa? Ya ini pandemi ini, saudara. Tapi di New York sih enggak ya Pak Yongki ya. Enggak sih, enggak beda jangan-jangan. Nah saudara sekalian, saya mau beritahu saudara. Orang itu, anak-anak itu gampang diombang-ambingkan. Dan kita gampang ditipu, gampang disesatkan. Saudara hati-hati loh. Enggak semua pendeta itu baik loh saudara. Enggak semua pendeta tuh ngajarin yang benar. Betul setuju Pak Yongki? Setuju enggak? Enggak semua pendeta ngajarin yang baik, yang benar saudara. Banyak pendeta yang jahat, yang manipulatif. Yang nipu kita, yang menyesatkan kita tuh banyak. Pendeta yang cuma mau hepeng, cien-cien, berkat, banyak saudara. Banyak.
Banyak sekali sekarang pengajaran tuh nggak seimbang. Berkat. Dia nggak pernah cerita tentang kesulitan, tentang aniaya, tentang kesengsaraan, nggak pernah. Dan orang celakanya, kita orang Kristen suka berita berkat. Begitu berita kesengsaraan, penderitaan, kita nggak mau dengar. Kita nggak datang, saudara. Betul nggak? Ingat Yesus, waktu Yesus berbicara tentang mukjizat, semua orang datang berbondong-bondong. Tapi begitu Yesus bicara tentang aniaya, penderitaan, semua orang tinggalin dia, saudara. Semua orang kabur, orang nggak suka. Nah, anak-anak tuh gampang diombang-ambingkan, gampang disesatkan oleh kelicikan. Banyak hamba-hamba Tuhan juga licik, saudara. Licik loh, saudara. Hati-hati jemaat BMC New York. Hati-hati semua saudara yang ikut ibadah doa pagi ini. Saya nggak kepahitan dengan pendeta, saya juga pendeta. Tapi ini kenyataan yang saya lihat. Nah, anak-anak itu kan cengeng, gampang marah, saudara. Anak-anak itu maunya dilayani. Itulah anak-anak. Tapi Tuhan gak mau kita anak-anak terus. Memang ada saatnya kita jadi anak-anak. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh menuju kedewasaan. Ini saatnya sebelum Yesus datang yang kedua kali, dia ingin mempersiapkan mempelai yang dewasa. Yang boleh merit di Indonesia setelah berumur di atas 17 tahun. Gak ada anak-anak umur 13 tahun kawin tuh ilegal di Indonesia, atau di Amerika. Artinya Tuhan mempersiapkan mempelainya yang dewasa, mempelainya yang matang, mempelainya yang bertumbuh. Ada saatnya kita jadi anak-anak, kita menikmati jadi anak-anak. Menikmati jadi anak-anak, enak jadi anak-anak. Tapi saatnya Paulus katakan, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Aku kanak-kanak berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Mindsetnya anak-anak, saudara. Cengeng, saudara. Minta diperhatiin terus. Itu anak-anak. Nah, saatnya kita tinggalin itu, kita bertumbuh menuju kedewasaan. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kedewasaan rohani tidak ada hubungan dengan berapa lama Anda jadi orang Kristen. Dengar ya, kedewasaan rohani tidak ada hubungan dengan berapa lama kita jadi orang Kristen. Jangan mentang-mentang engkau sudah berkarat jadi orang Kristen. Dari zaman Belanda sudah jadi orang Kristen. Terus Anda berpikir bahwa Anda sudah dewasa secara rohani. Belum tentu. Ada banyak orang yang sudah lama jadi orang Kristen, tapi nggak ada pertumbuhan yang terjadi. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Makanya saya lihat gini, satu kelemahan kita orang Kristen adalah kita suka lawatan Tuhan. Kita suka jamahan Tuhan. Dulu waktu ibadah masih di gereja onsite, setiap kali adakan altar call, tantangan, orang suka tuh orang datang. Apalagi kalau pendeta udah tumpang tangan, aduh mereka datang. Kadang-kadang saya kalau doain orang banyak itu saya nggak tumpang tangan semua orang. Mereka nungguin sampai saya tumpang tangan atas mereka. Rasanya tangan saya ini sakti sekali, saudara ya. Dahsyat, hebat, luar biasa. Mereka nungguin. Mereka nangis-nangis, mereka jerit-jerit. Mereka cuma suka lawatan Allah. Mereka cuma suka jamahan Tuhan. Tapi tidak suka untuk berubah. Tidak ada perubahan yang terjadi. Saya ngalami loh Toronto Blessing. Saya ngalami loh Pensacola Blessing. Saya ngalami, saudara. Orang dijamah jerit-jerit pelepasan. Bagus, gak salah. Tapi gak ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Jadi berapa lama Anda jadi orang Kristen tidak menjamin Anda dewasa dalam iman Anda. Yang kedua, gelar akademik rohani Kristen tidak menjamin Anda jadi orang yang dewasa secara iman. Kalau Anda lulusan STT terkenal di Amerika Serikat, Biola University, apalagi nih, sekolah universitas Kristen yang terkenal, Anda lulusan teologi, Anda lulusan Master of Theology, Divinity, semualah. Nggak salah itu, saudara, belajar nggak salah. Tapi kedewasaan rohani nggak ditentukan oleh gelar yang Anda miliki. Gini-gini saya S3 loh, saudara. Tak lagi STLR, saudara. Nah, saya mau beritahu, saudara, saya ini S3 tapi saya belajar loh. Saya nggak pernah pakai gelar doktor saya. Nggak pernah pakai gelar doktor. Itu Pak Yongki kok nggak salah S1 ya, Pak ya? Atau S-Cendol ya. Nah, Pak Yongki itu S1 loh, saudara. Tapi ini nggak penting. Ya ini cuma gelar, kita belajar itu aja. Nah, saudara,
gelar akademik Anda nggak menjamin loh Anda dewasa dalam iman Anda. Nggak jamin. Banyak orang maaf, beribu kali maaf. Gelar akademiknya bagus, tapi karakternya anak-anak. Hidupnya kacau balau. Berapa banyak. Dan yang ketiga, yang penting juga, kedewasaan rohani nggak ada hubungan dengan urapan sandalama. Nggak ada hubungan, saudara. Kalau Anda melihat orang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, nggak ada hubungan dengan kedewasaan rohani, saudara. Banyak orang punya karisma yang hebat, tapi karakternya anak-anak. Kalau Anda melihat ironis ya, orang yang sangat diberkati dan dipakai Tuhan, biasanya ada sisi lemahnya. Ada sisi kekurangannya yang fatal sekali. Benar saudara, ini saya lihat faktanya. Ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan di zaman dulu yang dipakai diurapi Tuhan, tapi mereka tuh orang yang stres loh. Mereka orang yang gampang depresi loh saudara. Tapi dipakai Tuhan, tapi diurapi Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, nggak ada hubungan kedewasaan rohani dengan urapan. Jangan, urapan itu karisma. Itu gift dari Tuhan. Kalau orang diurapi, dipakai Tuhan, tidak jamin dia dewasa secara rohani. Makanya kita sering jadi tersandung kan. Kita kecewa dengan pendeta yang diurapi, orang yang diurapi Tuhan dengan hikmat pewahyuan, tapi karakternya, imannya nggak bertumbuh. Ngeri nih di Jakarta, ada kejadian teman saya cerita. Ada seorang wanita pendoa katanya, pintar bernubuat. Dia layani satu keluarga, dia layani, dia naksir sama lakinya ibu itu, sudah dengan suami ibu itu. Akhirnya si bapak ini ceraikan istrinya, dia menikah sama pendoa ini. Pendoa, tapi di New York nggak ada ya, nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Dia punya karisma, dia punya urapan, tapi dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, kita mau belajar apa sih ciri, tanda orang yang dewasa dalam iman. Nah, mulai minggu ini kita akan belajar dari Yakobus. Yakobus itu ada 5 pasal dan semoga kita bisa menyelesaikan ke-5 pasal ini. Saudara nggak usah takut, nggak dari ayat 1 sampai akhir, enggak saudara. Kita akan belajar 5 ciri orang yang dewasa secara rohani, orang yang dewasa dalam iman. Yang pertama, orang yang dewasa di dalam iman adalah orang yang bisa bersuka cita di dalam pencobaan. Sekali lagi, orang yang bisa bersuka cita di dalam tekanan, di dalam pencobaan hidup. Kita baca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3, dan 4 menulis demikian. Saudara-saudaraku, semua kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata apabila kurang tepat. Apabila itu kan if. Tapi kata yang dipakai itu whenever. Ketika. Artinya siapa saja bisa mengalami pencobaan dalam hidupnya. Kita ada dalam 3 tahap. Mungkin kita baru saja keluar dari pencobaan. Atau yang kedua, kita sedang masuk di dalam pencobaan, sedang ada dalam pencobaan. Atau mungkin kita akan masuk dalam pencobaan yang baru dalam hidup kita. Jadi kita mungkin sudah keluar dari pencobaan. Atau kita mungkin sedang ada dalam pencobaan. Atau mungkin kita akan masuk dalam pencobaan yang lain. Jadi whenever, bukan if. Apabila kamu jatuh itu artinya unpredictable. Kita nggak pernah duga, kita nggak pernah kira, kita nggak pernah sangka, kita nggak pernah perhitungkan. Tiba-tiba sekonyong-konyong datangnya ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan setiap kita tuh beda-beda. Pencobaan yang saya alami, pencobaan yang Pak Yongki alami, pencobaan yang Anda alami itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan kata pencobaan yang dipakai di sini adalah konteksnya ujian. Konteksnya ujian. Makanya dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna dalam bahasa Inggrisnya mature in character. Memiliki karakter yang dewasa. Nah, orang yang dewasa karakternya, Yakobus katakan, orang yang bisa berbahagia dalam pencobaan.
bersukacita dalam pencobaan. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, let it be an opportunity of joy. Jadi orang yang dewasa imannya bisa bersukacita dalam pencobaan. Mungkin saudara bilang, gimana sih Pak? Gak mungkin dong. Ada masalah, ada tantangan, ada krisis. Saya kok bersukacita? Pasti stres lah Pak. Pasti depresi lah Pak. Pasti akan kecewa lah Pak. Nah saudara sekalian, Alkitab katakan, kita bisa memilih loh. Keputusan kita untuk sakit hati, untuk kecewa, untuk putus asa, untuk ketakutan itu pilihan. Tapi kita juga bisa memilih untuk bersukacita. Nah, ada 3 kunci yang saya mau bagikan untuk kita bersukacita. Saya udah lama nggak khotbah kunci ya. Jadi saya mau bagikan 3 kunci hari ini untuk kita bisa bersukacita dalam tekanan kita. Yang pertama dikatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Nah, anggap itu consider, pandang, lihat. Jadi sudut pandang kita menentukan kita bisa bersukacita atau tidak. Yang namanya semua orang pasti punya masalah ya. Betul Bapak Ibu? Yang punya masalah angkat tangan dong. Hebat loh, gak ada yang punya masalah loh. Saya sih punya masalah saudara ya. Nah semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Nah sudut pandang kita lah yang menentukan kita bersukacita atau tidak. Kita positif atau negatif. Nah ini kalau istilah kerennya paradigma. Apa? Paradigma, saudara. Kita harus punya paradigma yang benar terhadap masalah pencobaan yang kita alami dalam hidup kita. Anda melihat sebuah bunga mawar. Anda melihat bunga mawar, Anda bisa bilang, sayang ya, bunganya bagus, tapi banyak duri. Betul nggak? Tapi Anda juga bisa bilang, wow, di tengah-tengah duri ada bunga yang begitu indah. Tergantung cara pandang kita. Kalau Anda melihat negatif, jadi outcome-nya negatif. Tapi kalau Anda melihat positif, outcome-nya jadi positif. Jadi yang harus berubah itu cara pandang kita. Yang harus berubah itu paradigma kita terhadap keadaan yang kita alami. Jujur, dulu saya kalau ngalami masalah, saya selalu negatif. Saya gampang marah, gampang emosi, saya gampang tersinggung, saya dulu orangnya gampang sekali kecewa, gampang sekali ketakutan, kepahitan, itu dulu saya rapuh banget. Saya itu begitu anak-anak. Tapi sekarang puji Tuhan saya bertumbuh dalam iman saya. Ketika ada pencobaan, saya belajar untuk melihat dengan cara yang benar. Ada apa di balik ini? Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Mungkin kita belum melihat kebaikan itu, tapi percayalah di balik semua penderitaan yang kita alami ada hal yang baik. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup setiap kita. Makanya kita bisa bersukacita. Satu hari saya khotbah di satu persekutuan di daerah Cibubur. Cibubur itu di daerah hampir ke Bogor sana. Waktu itu selesai ibadah, pemilik persekutuannya ajak saya makan. Dia bersaksi, saudara. Sebelum pandemi, itu pandemi kan 2020 ya. 2019 temennya ajak join untuk bisnis disinfektan. Jadi temannya yang punya resepnya semua, teman saya diminta suplai dana untuk bisnis disinfektan. Teman saya ini latar belakangnya kontraktor. Jadi dia nggak ngerti yang namanya disinfektan, dia nggak ngerti yang medis-medis ini. Tapi dia merasa bahwa bisnis medis ini penting. Kenapa? Itu bisa menolong orang juga. Jadi dia invest, nggak taunya temannya ngeciak dia. Nggak taunya temannya nipu dia. Nipu dia dalam jumlah yang banyak. Jadi karena dia punya uang, temannya bilang bayar si ini sekian. Teman saya dengan polos saja bayar. Setor sini, setor. Ternyata itu diambil sama temannya. Dan ketika dia cek pembukuan, dia kaget. Ternyata sebagian besar sudah diambil. Hampir setengahnya diambil oleh partnernya. Akhirnya terbongkar, dia sadar. Akhirnya mereka ketemu lah, nggak tahu dealnya gimana. Akhirnya teman saya ambil pabrik hand sanitizer ini. Diambil.
Dia pertamanya bingung, karena kan nggak pengalaman urusan begini. Kalau urusan kontraktor, bangun gedung, bangun pabrik, dia ahlinya. Tapi kalau bisnis hand sanitizer, dia nggak ngerti. Tapi ya sudahlah, daripada rugi, ambil aja ini, tetap jalani katanya. Dan dia bilang, siapa kira Pak, ada blessing in disguise, ada berkat yang tersembunyi Pak. Tahu nggak Bapak, tiba-tiba kan pandemi. Maret, April, Mei itu saudara cari hand sanitizer kosong. Yang di Jakarta betul Bapak Ibu, yang di Jakarta mau beli masker, hand sanitizer, vitamin habis lu des. Nggak ada yang jual. Stok habis semua. Nah teman saya bilang, Pak ini kesempatan Tuhan buka buat saya. Hand sanitizer yang modalnya 80.000 bisa dijual 1 juta, saudara. Bahkan lebih dari 1 juta. Saudara bisa bayangkan ya, 80.000 modal, jualnya 1 juta. Untungnya berapa? Dan itu bergalon-galon laku, saudara. Dia bilang, wow, ada surprise blessing buat saya. Ada berkat yang saya nggak duga. Dari sumber yang nggak saya bayangkan. Tuhan memberkati hidup saya. Makanya dia bilang, saya mau terima kasih sama teman saya ini. Kalau dia nggak tipu saya, mungkin saya nggak diberkati seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kalau orang tipu ke Anda, kalau orang fitnah Anda bilang, thank you banget bro, thank you banget. Lu sedang membuka jalan berkat buat gua, sedang terbuka jalan berkat buat gua. Amin. Saudara tahu nggak, seringkali masalah, tantangan yang kita alami, orang bully kita, fitnah kita, itu jalan Tuhan memberkati kita. Jadi saudara jangan macam-macam fitnahnya bos saya ya, atau fitnah saya, itu jalan berkat buat kami saudara. Anda mau fitnah, kafilah jalan terus, masa bodoh masuk kuping kanan, keluar kuping kanan saudara. Karena kami tahu kami diberkati Tuhan luar biasa. Amin Pak Yongki, amin semuanya. Makanya sudut pandang, paradigma kita harus berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, udah mau habis waktunya. Yang kedua, dikatakan kita harus tahu. Kita harus tahu. Nah, pengetahuan kita ini penting. Jangan jadi orang yang cuek, masa bodoh, maaf ya, jangan jadi orang yang bodoh. Banyak orang Kristen itu rohani, tapi nggak mau belajar, akhirnya bodoh. Nah, kita harus tahu nih, kita harus tahu dari pengalaman kita harus tahu dari belajar, kita harus tahu dari hikmat Tuhan bahwa ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Kata tekun itu kuat. Kuat menahan setiap tantangan yang kita alami dalam hidup kita. Hebatnya orang Kristen, ditekan bukan tambah lemah, ditekan tambah kuat. Amin. Ternyata tekanan-tekanan, pencobaan yang kita alami membuat kita jadi tekun, membuat kita jadi kuat. Saya sering umpamakan orang Kristen itu seperti pohon korma, ditindih, dia pecahkan batunya. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua tahu, yang terakhir, yang ketiga, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Biarkan aja, artinya jalani aja proses itu, enjoy aja proses kehidupan ini, bersuka cita aja dalam proses kehidupan ini. Makanya tadi saya katakan, let it be the opportunity of joy. Ternyata masalah Anda, kesempatan Anda. Dengar ya, masalah kita, kesempatan kita diberkati, kesempatan kita melihat mukjizat Tuhan, kesempatan kita mengalami pertolongan Tuhan, kesempatan kita menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri, kita akan mengeluarkan yang terbaik dari hidup kita. Tekanan jangan sampai menghancurkan kita, tapi tekanan itu mengeluarkan, mempres yang terbaik dari hidup kita keluar. Amin Bapak Ibu. Dan ternyata kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan dalam tekanan kita. Kita melihat positif deh. Ternyata ada berkat-berkat yang besar di balik semua pergumulan yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya bersukacita di dalam tekanan hidup yang kau alami. Sekali lagi, bersukacita dalam pencobaan, dalam tekanan hidupmu. Ayo kalau ada orang kiri kanan mau bilang, saya mau bersukacita. Saya mau bersukacita, apapun tekanan saya mau bersukacita.